Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap generasi memiliki permasalahan tersendiri. Setiap generasi memiliki cara pandang tersendiri. Tetapi ketika kita berbicara dasar negara, ideologi bangsa, niscaya meskipun setiap kali generasi silih berganti, maka dasar negara, ideologi bangsa tidak boleh dilalai. Karena itulah kami angkat ideologi bangsa bagian pertama pada Sabdana yang ke-18.442 maksud kami. Adalah roh bangsa, ideologi pengarah cita-cita bernegara. Cita-cita tertinggi dan elegan ada pada Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa mengikat keimanan bangsa, bangsa yang beriman, mempedomani kepercayaan dan agama, agama dan kepercayaan apapun yang diakui negara. Tanpa kepercayaan dan agama bukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia niscaya mengembangkan hikmatologi kebaruan pemikirannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah ruh bangsa. Tentu saja jangan dimaknai harfiah. Kadang ada saudara-saudara kita terlalu tinggi mengatakan ruh bangsa Pancasila itu. Tapi tidak mengapa jika Anda punya pendapat seperti itu. Yang kami maksudkan dengan ruh bangsa sekaligus ideologi pengarah cita-cita bernegara, ini satu kesatuan tunggal. Berbangsa bernegara ini adalah miliknya Indonesia. Boleh jadi kita ini ya bangsa yang pertama yang membentuk negara. Karena lazimnya ada negara baru ada bangsa. Tetapi Indonesia tidak seperti itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah bangsanya, bangunlah negaranya. Bangsa dibangun oleh saudara-saudara pendahulu kita, para pemuda, yang ketika disumpahkan tanggal 28 Oktober 1928 belum bernama Sumpah Pemuda. Tetapi di tahun 1930 ya, Profesor Mr. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Sumpah Pemuda. Tidak ada yang protes ya. Apalagi Muhammad Yamin mempersandingkan Sumpah Pemuda itu dengan Sumpah Palapa begitu ya. Jadi menganalogikan. Karena itulah jika andai saja kita berpikir kemudian kita menemukan sesuatu yang belum dipikirkan atau belum dibangun konstruksinya secara teoretik maupun praksis oleh yang punya gagasan, punya ide itu, maka tidak berarti kita tidak beradab di saat kita menginovasi. Cita-cita tertinggi dan elegan ada pada Pancasila. Mengapa kami sebut demikian? Karena di dalam sila-sila Pancasila itu sungguh sangat istimewa. Ketuhanan yang Maha Esa mengikat keimanan bangsa. Jadi jangan sampai hanya dikooptasi oleh sebagian orang yang memiliki agama tertentu. Boleh kita berkata bahwa Islamlah yang paling cocok dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kita juga harus menghargai
Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu juga memiliki hak yang sama untuk mengatakan bahwa agama-agama kamilah yang paling pantas berketuhanan yang Maha Esa. Sama dengan kita memakai baju atau busana. Hari ini saya memakai baju ini, saya paling pantas pakai ini. Tetapi tidak berarti saudara kita yang berbusana batik tidak pantas. Demikian juga ketika kita memberikan makna dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan membanggakan sekali bangsa yang beriman mempedomani kepercayaan dan agama. Sehingga agama dan kepercayaan apapun yang diakui negara itu tidak boleh dinista. Jadi mengapa timbul konflik sosial, konflik interest, kemudian bahkan tidak jarang sampai dengan baku hantam dan terjadi peperangan antar kelompok, bahkan antar suku. Karena pola pemahaman terhadap ketuhanan yang Maha Esa yang perlu ditingkatkan untuk lebih dewasa. Tentu lebih dewasa itu adalah lebih cerdas. Cerdas memahami ketuhanan yang Maha Esa, pasti orang itu memiliki perilaku yang beradab. Dan ketika orang memiliki perilaku yang beradab, pasti orang itu lebih senang, lebih bahagia untuk bersatu. Meskipun beda kepercayaan dan agama, beda suku bangsa. Di tengah maraknya, santernya, Persi Maharaja Lilanya demokrasi di bumi ini, justru marak pelecehan seksual, pelecehan hak-hak anak bangsa, bahkan tidak jarang manusia yang diberi seragam oleh rakyatnya bertindak nista, memukul, memaki-maki, bahkan tak jarang ada yang memasukkan penjara karena bersahwat tahta maupun harta benda. Karena itulah, tanpa kepercayaan dan agama, bukan bangsa Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan percuma beragama, kita lihat mereka sholat, tapi perilakunya juga buruk. Kita lihat ada yang bergelar kiai, haji, pendeta, dan seterusnya, tapi buktinya masih di penjara. Ingat, yang di penjara itu bukan kiai, haji, pendeta, biku, biksu, bikuni, bante, dan seterusnya. Bukan. Tetapi yang di penjara itu juga bukan sekedar manusianya yang di penjara, yang diadili. Jika kita memiliki paham, hikmah kepada Tuhan yang Maha Esa, adalah orang yang memiliki sikap dan perilaku tidak sesuai dengan peraturan perundangan, apalagi menistakan agama dan kepercayaan. Namun justru sangat menggelikan ketika satu sisi berkobar membara semangat untuk mengadili orang-orang yang menista agama dan kepercayaan, bahkan mengadili tradisi dan budaya, orang-orang yang melanggar tradisi budaya. Tetapi di sisi yang lain juga bergandengan tangan untuk meraih tahta. Inilah alam demokrasi.
yang sungguh tidak sesuai dengan dasar peradaban keadaban politik yang disuguhkan oleh Al-Quran. Manusia disuruh membentuk al-mulk, kerajaan atau sistem pemerintahan. Disudahi oleh Rasulullah kekhalifahan selama 30 tahun dalam Sahih Abu Daud dan Tirmizi. Masih saja kita membela demokrasi dan merindukan khilafah. Kedua-duanya tertolak secara fundamental. Karena itulah kita patut untuk berkreativitas, menginovasi. Sekali lagi, kita harus berterima kasih pada pencetus demokrasi. Kita harus terima kasih pada penggagas partai massa, pilar demokrasi. Tetapi tidak cukup untuk berterima kasih tanpa kita mengguratkan, melukis, mengukir di batu, menerapkan dalam perbuatan. Inovasi sesuai dengan ruh Pancasila. Bangsa Indonesia niscaya membangun hikmatologi kebaruan pemikiran. Mengapa hikmatologi? The Supreme of Grand Theory yang kami turunkan, surah kedua Al-Baqarah ayat 269. Kita bisa menjumpai di satu raja-raja, insya Allah sekitar 40-50-an. Dan kita bisa mengambil hikmah yang kita turunkan dari itu, yakni hikmah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau hikmah ketuhanan Yang Maha Esa dari sila keempat. Jadi hikmatologi kita persandingkan dengan filsafat, dan hikmatokrasi kita persandingkan dengan demokrasi. Artinya kita mengkritisi filsafat yang sudah terlalu lama dikritisi, antara lain oleh Imam Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah, kerancuan berpikir para filsuf. Meskipun untuk kesekian kalinya kami sampaikan, dikritik karyanya Imam Ghazali dengan Ibnu Rus atau Ibnu Rusyid, Tahafut at-Tahafut, kerancuan di atas kerancuan. Konstruksi-konstruksi pemikiran yang elegan seperti ini niscaya kita bangun juga hari ini. Saudara kami, Profesor Yudi Latif PhD, sang begawan Pancasila dari Universitas Paramadina, kita angkat topi, kita hormat, karena karyanya sungguh sangat menyentuh. Namun sayang, karya yang sebagus itu antara lain ada Negara Paripurna, belum menjadi konsumsi dasar bagi sebagian besar pengajar atau dosen, termasuk guru yang mengajar mengampu mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila. Jadi tidak perlu karyanya saudara Yudi Latif itu hanya untuk perguruan tinggi, tidak ya. Karena mata air Pancasila, ya mata air keteladanan yang ditulis oleh beliau, itu bisa diturunkan oleh para guru untuk menjadi bahan
pendidikan dan pengajaran di tingkat SD sekalipun. Mengapa? Diambil saja saripatinya, teladan-teladan dari para tokoh yang secara praksis memimpin kawedanan, memimpin kabupaten, sampai memimpin bangsa negara Indonesia ini. Ada di karya Saudara Yudi Latif. Ya, mohon maaf, saya ini bukan promosi karya Mas Yudi Latif, tidak ya. Tetapi kalau kita tidak saling berbagi informasi dan tidak selalu saling mengingatkan, kita belum bermasyarakat, belum berbangsa. Nilai berbangsa dan bermasyarakat utamanya kaum cerdik cendekia ketika kita saling mengutip, saling mereferensi, saling menguatkan ketika memang patut untuk dikuatkan. Pemirsa, yang sederhana ini mudah-mudahan sebagai sumbangsih untuk mengisi ruang dunia maya yang penuh dengan segala yang berbineka. Namun jadikanlah itu semua tunggal ika. Atas rahmat yang berupa hikmat dari Allah, kanal hikmatologi ada, dan atas kebesaran serta kunjungan Anda, terutama manajemen YouTube, maka kanal hikmatologi selalu berusaha untuk mengudara. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan